hak sisa dari penjualan jaminan fidusia itu bukan hak leasing, bukan hak perbankan, akan tetapi itu adalah hak dari pihak debitur itu sendiri. Ketika saya mengupload video saya tentang eksekusi jaminan fidusia pada beberapa waktu yang lalu, maka masuk beberapa inbox dari kawan-kawan KPIP semuanya. Nanti sebagian mengatakan bahwasanya, Bang, aku kemarin dilelang jaminan mobilku, terus ada lebihnya nggak dikembalikan sama orang leasing, Bang. Itu gimana, Bang? Itu sah apa enggak? Dan ada sebagian mengatakan bahwasanya, Bang, orang leasing tidak mau mengembalikan hasil penjualan itu. Jadi, KPIP, semua hal yang menyangkut dalam prosedur eksekusi jaminan fidusia itu adalah ketentuannya pada putusan Mahkamah Konstitusi dalam hal yang kita bahas pada waktu yang lalu. Akan tetapi kali ini perlu saya simpulkan, apakah leasing bisa tidak memberikan hasil sisa penjualan pelelangan jaminan fidusia itu kepada debitur, atau apakah debitur berhak menerima hasil dari sisa penjualan atau pelelangan jaminan fidusia. Dalam hal ini bisa jadi mobil, bisa jadi motor, dan lain sebagainya. Maka KPIP perlu saya tegaskan untuk kita semua bahwasanya adalah ketika adanya sisa penjualan dan pelelangan jaminan fidusia, maka pihak debitur berhak menerima sisa dari penjualan atau pelelangan tersebut. Dikarenakan ketentuan ini adalah pada pasal 34 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang jaminan fidusia. Apa isi pasal 34 itu adalah bahwasanya dalam hal eksekusi melebihi nilai pinjaman, penerima fidusia wajib mengembalikan kelebihan tersebut kepada pemberi fidusia. Jadi oleh karenanya KPIP, setiap ada kelebihan itu adalah hak dari debitur dalam jaminan fidusia yang dijual atau yang dilelang oleh pihak kreditur. Ketika ada kasus, ada masalah dalam hal seperti ini, beberapa KPI kita mengatakan bahwasanya mereka tidak dikembalikan lagi, padahal nilai jaminan mereka itu lebih tinggi dibandingkan sisa utangnya. Maka hal yang harus kita lakukan adalah KPIP menanyakan kepada pihak leasing dengan pertanyaan, kemana hasil dari sisa penjualan jaminan atau pelelangan jaminan fidusia. Kan begitu. Dikarenakan jaminan fidusia ini adalah sakral modelnya. Sakralnya apa? Karena ini adalah ketentuan yang sangat legit, ya. Dan perlu saya ingatkan juga kepada pihak leasing atau lembaga keuangan yang menerima jaminan fidusia dalam melakukan pengkreditan terhadap masyarakat, hati-hati terhadap melakukan eksekusi jaminan fidusia. Ingat, hak sisa dari penjualan jaminan fidusia itu bukan hak leasing, bukan hak perbankan, akan tetapi itu adalah hak dari pihak debitur itu sendiri. Karena ini adalah menyalahi dari kaedah undang-undang, yaitu undang-undang tentang jaminan fidusia, ya. Dan perlu saya ingatkan juga kepada konsumen atau debitur, jangan memberikan statement atau penjelasan kepada seseorang yang belum jelas keaslian dari informasi itu. Ketika menurut kita penjualan jaminan fidusia itu lebih dari sisa utang pokok kita di leasing atau di perbankan, maka kita harus buktikan KPIP. Kita buktikan bahwasanya penjualan jaminan itu lebih dari sisa utang kita yang di leasing maupun yang di perbankan. Oke KPIP, nah kesimpulan dari video kita pada kali ini adalah bahwasanya yang pertama adalah ketika orang leasing mengambil sisa dari penjualan jaminan fidusia, maka pihak leasing atau perbankan menyalahi dengan ketentuan Undang-Undang Jaminan Fidusia pada pasal 34. Itu yang pertama. Yang kedua, ketika debitur mengetahui bahwasanya penjualan jaminan fidusia itu lebih dan bersisa dari utang pokok debitur, maka pihak debitur dalam hal ini konsumen meminta langsung kepada pihak leasing
dengan membawa data dan informasi kepada leasing, kan begitu. Yang ketiga, Kompe IP, ketika pihak leasing tidak mau memberikan sisa penjualan jaminan fidusia itu kepada debitur, maka pihak debitur bisa ini mengajukan gugatan ke pengadilan negeri setempat, ya. Dengan apa? Dengan gugatan permohonan kepada pihak pengadilan negeri. Sekian penjelasan kita pada kali ini. Jikalau Kompe ingin bertanya seputar hukum, boleh komentar di bawah. Dan Kompe juga ingin memberikan masukan atau saran kepada kita, komentar juga di bawah untuk membangun channel kita ini untuk lebih baik ke depannya. Salam Kompe Hukum, jangan lupa bahagia.